Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat semuanya, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini masih bisa bersua kembali dalam lindungan Allah taala, dan kita semua insyaallah bisa belajar bersama menerima wahyu-wahyu cahaya ilahi yang insya Allah masuk ke dalam jiwa kita untuk menjadikan diri kita ini sadar menjadi makhluk rohani, dan jasmani kita bisa mengantarkan sang jiwa ini untuk berjalan selanjutnya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan stabil atau mutmainah. Pada malam hari ini saya tampilkan topik yaitu syariat sama tetapi metode pengabdian itu berbeda. Jadi multi metode pengabdian, maksudnya caranya itu bukan hanya satu maksudnya gitu. Jadi kita manusia sebenarnya punya pin rahasia atau kode rahasia untuk diri kita masing-masing. Maka dalam kita kajian ini ya punya kode-kode rahasia dalam arti kunci-kuncinya ya. Dalam ayat-ayat itu kita sudah memahami sehingga kita punya kuncinya. Kuncinya misalnya, kalau kita menyadari diri kita makhluk rohani, oh ternyata kita ditiupkan roh, ini suatu kunci. Soalnya tidak semua orang tahu kalau dirinya itu ditiupkan roh ya. Lantas diberi program kematian, ada program pencatatan rekaman ya, kemudian ada program yang lain, dan data-data yang ada di dalam DNA manusia itu semua ya, adalah kunci-kunci rahasia. Dan bagi yang mau meniti ke dalam diri, bagi yang mengerti dirinya sendiri, akan bisa jasmani ini mengantarkan jiwanya untuk kembali jalan pulang kepada Allah. Jadi ibaratnya lingkaran seperti gambar nomor 1 ini, kalau ini melingkar, kita dari atas melingkar gitu, kalau sempurna, titik awal titik akhir tidak kelihatan. Itulah yang sempurna nanti pada Allah. Tapi kalau garis dari sana kiri ke kanan, itu titik awal titik akhir berbeda. Padahal yang dimaksud Allah harusnya sama. Ya, ini mengulang, mari kita lihat beberapa ayat ya. Jadi syariat sama, metode nanti berbeda. Mari kita berselancar melihat ayat ya. Ini kita lompati dulu ya. Nah, ini di dalam surah 42 ayat 13 ya. Ini kita pahami secara pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum
minnadini ma wasabihi nuhan waladhi aukhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tafarraqu fi kabura alal musyrikina matatuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Syara'a lakum ini fi'il madhi ya, syara'a telah disyariatkan lakum bagi kamu sekalian minadin dari din ya. Din itu ada yang mengartikan agama. Din itu sebenarnya aturan hidup, sistem hidup ya. Hukum-hukum dalam kehidupan ini ya. Jadi disyariatkan, telah disyariatkan kepadamu dari di dalam agama ini ya. Mawasobihi, apa-apa yang diwasiatkan, ini juga fi'il madhi. Bihi dengannya, dengan syariat tadi. Pada siapa? Nuhan, kepada Nuh. Waladina aukhayna ilaika, dan orang-orang yang telah diberi wahyu ya, kami wahyukan ilaika kepada engkau. Wama wasoina bihi, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan bihi dengan syariat tadi pada siapa? Ibrahim, Musa, Isa. Untuk apa? An aqimuddin, hendaklah mereka menegakkan din, menegakkan aturan hidup, menegakkan agama. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah bercerai-berai di dalamnya. Kaburo, sangat besar ya, alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, matatuhum ilaih, yang apa-apa yang dia seru kepadanya. Jadi orang musyrik itu kan, musyrik itu karena satu tidak mengenal Allah ya, dia menjadi musyrik, akhirnya tidak kenal Allah. Allah itu yang sesungguhnya yang mana ya, Tuhan yang mana, itu bisa jadi musyrik, ataupun memang karena kebodohan, kegelapan ya. Allah yastabi ilahi mayasya, Allah memilih ya kepadanya siapa yang dia kehendaki, yang orang yang berkehendak. Wa yahdi ilahi mayunib, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali ya. Secara keseluruhan terjemahnya seperti ini ya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Jadi kalau orang musyrik itu untuk syariat dan din ini memang berat. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang dikehendaki tadi ya, karena orangnya berkehendak ya, Allah memberi petunjuk pada agamanya. Pada siapa? Orang-orang yang kembali munib ya, padanya. Nah, maaf ya, batuk dikit. Harus ngaji mat gorengan ini. Ya. Berarti syariatnya Nabi Muhammad ya. Ini kan ada istilah ilaika tadi. Ini kan sama dengan pada Nabi Nuh ya. Balik ke Arabnya saja. Jadi yang telah disyariatkan lakum, Al-Qur'an ini kan kepada Nabi, lakum bagi kamu din agama ini. Ini sama ya. Syariatnya sama dengan Nuh dan orang yang diberi wahyu ini, juga Ibrahim, Musa, Isa. Ya, jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ini mewakili rasul-rasul yang lain. Kalau disebutkan semua kan dan banyak ya. Jadi satu poin dulu kita pegang bahwa syariat Nabi Muhammad, syariat ya, itu adalah sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nah, ini sebentar sebelum masuk ke sini, sebagai korelasi kita buka surat 4 ya. Surat Nisa. Surat tanah ini korelasinya. Persamaan pokok-pokok agama dan wahyuan pada Rasul. Kalau wau tadi yang disyariatkan sama, sekarang yang diwahyukan sama. Inna aukhayna ilaika
ya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu kama akhaina ila Nuhin, ya, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, wa nabiyina mim ba'dihi, dan memberikan wahyu kepada nabi-nabi yang kemudian atau setelahnya, wa akhaina ila Ibrahim, ya, dan kemudian juga kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wal Iska dan Iska, Yakub dan Yakub, wal Asbat dan anak cucunya, wa Isa dan Isa, wa Ayuba dan Ayub, wa Yunus dan Yunus, wa Harun dan Harun, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa ataina Dawud zaburo, dan kami berikan Zabur. Pada Zabur itu kitab atau kekuatan. Nah, sini jelas sekali ya, sesungguhnya. Kalau Al-Quran itu biasanya dengan sesungguhnya. Jadi sungguh-sungguh meyakinkan, bukan katanya, bukan jarene, bukan kira-kira, ya, tapi inna, sesungguhnya, pakai huruf takkid. Auhaina ilaika, yang diwahyukan pada engkau Muhammad, kama, seperti persis, ya, auhaina ila Nuh. Jadi wahyunya sama. Yang kepada Nuh, ya, ini kan ada ya, Nuh, nabi-nabi kemudian. Jadi kan ada rasul-rasul dan nabi yang sebetulnya tidak disebutkan dalam Al-Quran itu. Dan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya, ya. Anak cucunya kan tidak disebutkan. Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan juga Daud. Ini sama semua wahyunya. Maka wahyu dan syariat dari dulu karena dari Tuhan yang satu itu sama. Nah, paham ya? Sementara ini sih, jadi kita pelan-pelan, ya, kita kembali ke laptop. Tadi yang 4213, ya, syariatnya sama. Yang Anisa tadi 163 tadi wahyunya sama. Nah, sekarang metodenya, caranya kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka metode atau jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau metodenya pakai istilah subulana, dari sabilun jamaknya subul, jalan-jalan. Nah, jadi sebagai contoh konkret ya, syariat dari dulu ya, sebelum Covid itu saya pernah menyampaikan semua nabi rasul itu sholat. Ya. Syariatnya sama, sholat. Ya. Nah, metode caranya, ya, karena saya kilas balik aja dari Nabi Muhammad ke sini. Karena sholatnya Nabi Muhammad itu tidak di video, ya. Ya. Maka ada perbedaan gerakan, itu artinya kita tidak masalah, tidak mempermasalahkan, karena itu sebagai sarana bukan tujuan. Tujuannya orang sholat itu adalah terhubung pada Allah. Nah, kalau penjadian sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Arab di Mekah, ya, Masjidil Haram, itu macam-macam orang sholat itu. Bahkan ada yang tidak sedekap, ada yang sedekapnya di dada, ada yang di bawah, ada yang di samping, ya. Ada sami'allahu liman hamidah yang angkat tangan, ada yang tidak. Setelah i'tidal ada yang lurus, ada yang sedekap, itu tidak masalah. Belum nanti tahiyatnya, karena memang dari takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada riwayat yang satu set itu, tidak ada, itu digabung-gabungkan. Ya. Maka kan sering saya sampaikan, kalau ibu-ibu ini, salah satu ibu ini guru tari gambyong misalnya, punya murid 20.
Kemudian praktek ditarikan dengan musik ya. Anak 20 ini pasti gerakannya sama karena langsung praktek ya. Tapi begitu anak 20 ini ya belum praktek, dikasih tulisan gamjong itu tangannya nanti menit kesekian sekian derajat, kemudian nanti kakinya melangkah ke kiri sekian derajat dan lain sebagainya. Nanti dengan membaca buku ini anak 20 ini beda-beda semua. Maka kalau kita membaca buku ya yang berhubungan dengan gerakan-gerakan, perbedaan itu tidak usah dimasalahkan. Bahkan kan wah sholat sampingnya, wah ini sholatnya tidak sesuai sunnah ini, wah ini sholatnya ditolak ini, wah ini beda kan, malah orang nyambung karo Gusti Allah malah mikir kancane. Yang lain itu sudah khusyuk, ibaratnya orang naik gunung itu sudah sampai puncak, sing sini mau ngurusi kancane. Itulah syariat. Maka fungsinya, esensi dari sholat itu termasuk sholat daimnya itu di ayat yang lain. Sholat daim itu ya setiap saat, setiap waktu terhubung dengan Allah, itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud termasuk tidak renggang itu ya kita tidak renggang dengan Allah. Jangan mempermasalahkan perbedaan gerakan, metode dan lain. Belum termasuk yang lain-lain ya. Ini dikuatkan ya. Loh kok begitu? Iya. Dalam surat Al-Hajj ayat 67 ya. Likuli umatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Bagi tiap-tiap umat telah ditetapkan mansakan atau manasik, cara ibadah ritual tertentu yang mereka lakukan. Fala yunazi unnaka fil amri. Maka jangan sekali mereka membantah kamu dalam urusan mansakan tadi ya, dalam urusan itu. Watmu ila rabbika, yang penting itu kamu ya. Watmu dari da'a, yatmu itu sebenarnya memanggil atau menyeru ila rabbika, kepada Rabbmu. Innaka la'ala huda mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar berada dalam jalan yang lurus. Nah, jadi tiap-tiap umat ya, umatnya Nabi Nuh tadi, umatnya Nabi Ibrahim tadi, umatnya ya Musa, itu tiap-tiap umat punya mansak dari manasik. Manasik itu kan ibadah, Pak. Ibrahim itu kan berdoa, tunjukkanlah manasik, tunjukkanlah cara-cara ibadah, kan begitu. Nah, tapi di terjemah itu mansa ini diartikan syariat. Ini loh, kita harus teliti dengan Al-Quran. Kalau yang 4213 tadi memang kata-katanya syariat. Tapi di situ sih ya memang kita harus cermat dengan Al-Quran ya. Kadang terjemahan debat itu sakaratil maut itu diartikan sakaratil maut. Tapi gomaratil maut juga diartikan sakaratil maut. Nah, ini kita ya alhamdulillah kalau beneran ketemu saya bisa bisa membedakan, tambah ilmu, tambah wawasan. Kalau ya nurut saja nanti beda ya. Maka mansa ini manasik, bukan syariat. Kalau syariatnya satu tadi ya, kita memang cermat dengan. Maka saya sering menyampaikan mengaji ayat Quran itu lihat Arabnya dulu. Jadi terjemahan nanti bisa itu dan sebagainya. Termasuk kemarin kan kalau tauhid itu bisa diartikan burung, tapi orang ahli astronomi ya benda angkasa yang melayang itu tidak ada menahan kecuali Allah. Misalnya demikian. Sampai sini mungkin ada komentar atau pertanyaan? Monggo. Pelan-pelan biar soal ini hubungannya dengan kemasyarakatan, dengan umat maksud saya. Kalau tidak ada, saya anggap paham ya. Ya, jadi kita jangan terbentur kalau orang menyalahkan gerakan, orang menyalahkan ini dan lain sebagainya itu. Ya sudahlah, kita kembali kepada ayat saja bahwa Allah itu maha luas, maha luas ilmunya, maha luas pengampunannya. Jangan dikit-dikit disalahkan dan lain sebagainya ya.
Kadang kita gimana ya, dalam beragama ini yang betul-betul Qurannya jelas-jelas mengatakan yang A misalnya, tapi ada orang mengatakan B karena pakai jubah, pakai jenggot panjang terus dipercaya. Ya itu repotnya di situ dalam beragama. Ya kita memang ya Allah kan tidak memandang pakaianmu dan wajahmu, bentukmu, tapi yang dipandang itu kolbumu, ya, hatimu dan perbuatanmu. Maka kita juga harus cermat. Misalnya kita dapat tausiah dari ustadz yang jauh misalnya. Kemudian kita juga harus tahu track record dari beliau itu apa. Jangan-jangan dia itu rumah tangganya broken home, hancur-hancuran. Berarti yang disampaikan itu hanya persepsi dan teori. Sedangkan agama itu mengalami. Ya, Nabi Muhammad, Nabi yang lain itu mengalami dulu baru menyampaikan. Kalau cuma teori, membaca buku teori disampaikan itu belum mengalami. Maka kita harus hati-hati, ya. Soalnya kan kita dalam hal toleran sesama itu kan dimulai dari rumah tangga. Lah karena rumah tanggane pisahan pegatan, ya. Misalnya ini, saya bukan menuduh yang lain, banyak orang Arab sana atau orang Sunda sana ya. Misalnya ya, itu kan perbedaan antara suami istri saja itu tidak bisa toleran apalagi dengan yang lain, kan begitu. Apa mana sudah anaknya 5 atau berapa itu kok kan kadang yang namanya Pak Hakim di pengadilan itu ya gumun ya. Pak, saya sudah enggak cinta. Aku enggak cinta kenapa? Punya anak, punya berapa? 3. Lah wong nyatane juga terus ora cinta. Aku ya gumun nek diceritani apa gawe PA itu ya wah. Ya itulah manusia, Pak. Kadang aku ya heran lah. Ya udah heran, akhirnya memang itulah dunia. Dipaham dulu ya. Ini manasiknya, caranya ritual itu berbeda. Jadi tidak usah disalahkan ya. Kalau kita gerakan masalah yang lain termasuk ya. Termasuk ini yang tatawuk itu juga monggo, ada yang 11 ada yang 23, ada urusan mereka sendiri yang diyakini. Yang penting nyambung dengan Allah dan menjadi sholatnya sholat daim, terhubung. Solo itu kan terhubung ya, sholawat itu terhubung ya. Termasuk kemarin ya, kalau kita tasbih ya, tasbih itu subhanallah dan semesta ini bertasbih, artinya kita bergerak ini sesuai dengan keinginan Allah. Kemudian kalau kita takbir baca Allahu Akbar, yang paling besar ya Allah, kita tidak boleh takabur. Alhamdulillah segala puji Allah, kita tidak usah dipuji. Kita memberi sesuatu pada orang tidak usah ingin dipuji. Kita berbuat baik tidak usah ingin dipuji. Nanti otomatis kebaikan kembali pada kita secara otomatis. Ya, ini kita lihat dulu ya surat Al-An'am yang berhubungan dengan jalan tadi. Biar kita clear. Soal nanti lah itu di dalam surat 6 itu bentar. Ayatnya 163 ya. Nah ini yang korelasi nanti biasanya, nah ini kok satu, nah ini nanti kita lihat ya. Wa ana hadza sirati mustaqima fatabihu, dan bahwa yang kami perintahkan ini atau dalam Quran ya adalah jalanku yang lurus.
fatabi'u maka ikutilah dia. Wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerberikan kamu dari jalannya. Dzalikum wasukum bil alakum tatakun. Yang demikian itu diperintahkan kepadamu dari Allah itu agar kamu bertakwa. Kalau di sini ya, wa ana hadza siratal mustaqimah, suruh mengikuti. Ini jalanku yang lurus. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, seakan-akan yang berhubungan dengan jalan tadi, yang jalan yang lain ini pakai kata-kata subul. Nah, ayat ini sebetulnya menerangkan dari ayat 151 dan 152. Tidak boleh musyrik, harus kepada orang tua berbakti ya. Kita lihat dulu. Ayat ini menerangkan dari ayat atasnya. Nah, ini ya, yang 151 ini ya. Tidak boleh musyrik, harus berbakti pada dua orang tua, jangan membunuh anak ya. Kemudian jangan mendekati perbuatan yang keji. Kemudian jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan ya. Kemudian ayat 152-nya, jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih bermanfaat sehingga dia dewasa. Kemudian kita disuruh menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil ya. Lantas kita berkata yang jujur ya. Dan apabila berkata, hendaklah kamu berkata yang adil ya. Kemudian penuhi janji. Nah, ayat 151 152 ini kemudian dijelaskan di 153 ini ditambahi. Itu kan 151 152 sampai ini ada 10 ya. 10 tata hukum itu. Jadi yang di sini ada 2, suruh mengikuti ini ya. Jalan yang lurus ini tidak boleh bersele-bele. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan metode tadi. Tapi kalau ini kata-kata subulnya tidak mengikuti subul, ini subul yang berhubungan dengan yang tadi, yang 10 tadi ya, larangan dan perintah tadi harus kita ikuti karena itu siratal mustaqim. Maka jangan dipisah-pisah, jangan tidak diikuti yang 10 yang atas tadi, kan begitu maksudnya. Sekarang kembali ke sini. Tadi sudah paham ya di surat Al-Jiyah 67 ini bahwa tiap-tiap umat itu ada masanya. Oh, nggih monggo. Ya. Jadi kalau dalam beribadah khususnya ritual ya, itu tergantung kemantapan kita. Misalnya menurut saya Mbak Aisyah, kalau menurut tarjih bar iktidal sami'allahu liman hamidah lurus. Tapi pakai sedekap bar iktidal ya enggak apa-apa. Sana tidak melarang misalnya kan begitu. Jadi tergantung yang dimantapkan ya, yang dimantapkan. Jadi ya maka tadi yang penting kita tidak menyalahkan yang lain, tahu esensi makna yang kita kerjakan. Baik itu sholat, shaum, umroh, haji, itu harus tahu. Masuk umroh haji itu esensinya apa? Kalau tidak tahu esensi ya tias buang-buang duit, capek kan begitu. Esensinya itu apa? Esensinya itu ketemu Allah. Ya tersambung Allah di sana itu labbaik Allahumma labbaik itu dalam arti melepaskan kemusyrikan supaya tidak musyrik. Nah, tidak musyrik artinya mengenal Allah. Jadi jangan dikira wah kalau
ibadah sudah ke sana itu ke rumah Allah. Memang Allah tidur di sana. Ya, ini persepsi yang salah itu dikira ke Baitullah sana itu Gusti Allah itu omah-omah yang Masjidil Haram. Ini yang salah gitu. Sehingga saya pernah cerita nih, ada bapak-bapak, wah Pak Rosid ada apa? Wah saya pas tawaf itu didatangi malaikat. Lah siapa toh? Ada 3 orang pemuda malaikat katanya gini. Itu Pak nawari saya mau nyium acara sifat. Iya. Terus saya mau itu 3 pemuda ini nuntun saya itu sampai acara sifat itu wah jalannya mulus. Saya bisa mencium tadi. Lah itu minta uang enggak? Minta berapa? 300 real. Itu bukan malaikat, itu calo. Yang ngedang-ngedangi jalane jembar kuwi itu bolone. Nah ini loh. Jadi kalau pikiran enggak tahu dikira wah terus Anda ya itulah ilmu yang penting ya. Jadi dikira ceritanya masane malaikat. Ya. Jadi Mbak Es ya, yang kita mantapkan. Jadi kuncinya ya esensi dari sholat itu kalau kita paham terhubung dengan Allah, termasuk zikir ya. Zikir itu kan ritualnya misalnya bersolat ya, baca itu ini dan sebagainya. Tapi esensi dari zikir itu kan alladzina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala qulubihim ya, surat Al-Imran ayat 191. Orang yang selalu ingat pada Allah waktu duduk, ya waktu berdiri, duduk dan berbaring. Artinya apa? Pas kerja itu ya berdiri ya duduk, berarti ingat Allah. Kalau ingat Allah itu kan selalu terhubung, kan tidak berani yang melanggar hukum seperti Al-An'am 151 dan 152 tadi. Akhirnya apa? Sudah ada kepastian, ketentraman dalam hati. Jadi kita jangan terbentur dengan hanya syariat. Syariat itu kan kulit ya. Yang namanya kulit itu juga penting, tapi isi itu lebih penting. Kalau penjenengan ke seafood ya, makan kerang ya, kemasukan satu kulitnya saja itu sudah gulung komeng, bahkan harus mengundang dokter. Tapi kalau makan isinya ya, kerang seperempat kilo goreng isinya tok, makan tidak apa-apa. Disitulah sebenarnya agama. Maka tingkatan kita maju yang sudah bertahun-tahun ini harus masuk ke dalam, masuk ke hakikat. Maka saya sampaikan sebelum Covid memang kita banyak belajar tentang syariat. Ini setelah Covid kita masuk ke hakikat. Supaya apa? Kita paham jati diri kita. Ya, kalau sudah paham diri kita, misalnya ini Pak, kita biasa suka menyalahkan orang lain. Padahal kan Allah itu ya, inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala manusia. Artinya orang lain itu ya seperti kita, ada Allah, mereka juga ada Allah. Baik itu pengaman, baik itu termasuk pencuri sekalian ya. Orang yang mencuri kotak kemarin ya, kecekel itu. Itu bagi kita yang emosi. Kan mencuri itu kan kegelapan. Lah nek diantemi kan tambah gelap. Nah, untuk gelap ini supaya tidak gelap apa? Diberi cahaya. Cahayanya apakah kasih sayang? Belum sarapan kasih sarapan ya. Itu kan nanti sadar. Tapi biasanya dari kecil kita sudah di dogma ya. Kalau itu jahat harus dihukum dan lain sebagainya, kan kasihan. Nah, kita dengan anak-anak kita itu kalau salah ya jangan dihukum. Yang hukumannya itu memberatkan. Ya. Kembali ke ini ya. Jadi pertanyaan Mbak Es tadi bukan hanya bab itu saja, yang lain-lain silahkan. Misalnya tadi saya gambarkan yang
11 rakaat atau 23 itu tergantung kemantapan dan ilmu yang dimiliki. Silahkan saja, kita tidak boleh menyalahkan, kan begitu. Begitu mungkin kurang jelas, monggo. Nggih. Oh gitu. Kan dalam sejarah itu tak yari buka ila ma yuri buka. Jadi tinggalkanlah yang ragu-ragu ya, untuk mengerjakan yang tidak ragu-ragu. Harusnya pena Mbak, wong sebelumnya apalagi sekarang ya, kalau kita belajar dari teknologi zaman teknologi ini, itu isinya cuma angka 1 dan 0. Yes or no, itu loh Jano. Kita kalau yes ya yes, kalau no ya no. Jano sekarang ini gampang. Maka kalau istilah la ilaha illallah, la ilaha itu 0, illallah itu 1. Nah, maka masuk esensi la ilaha illallah itu sebetulnya mana sih yang bukan Tuhan, kan begitu aslinya. Tuhan itu, Allah itu meliputi segala semesta. Ya, An-Nisa ayat 196 tadi meliputi segala manusia. Al-Isra 60 ya toh. Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Surat Qaf ayat 16. Allah itu awalu wal akhiru wa dohiru, dohir wal batin. Allah juga dohir dan batin. Ya, surat Al-Hadid ayat 3. Ayat 4-nya aina kemana saja kamu berada, Allah bersamamu ma'akum. Al-Baqarah 115, kamu menghadap ke timur, ke barat, itu ada wajah Allah. Artinya apa? Ya, kita tidak a priori ataupun tidak suka merendahkan orang lain, termasuk dalam hal ibadah. Kita menghormati saja. Nanti kan Allah yang milih. Intinya Mbak Is, ya, yang kita mantap kita kerjakan, terus kita tidak boleh mengisi nilai rapot orang lain. Oke? Itu aja. Biasanya kan kebanyakan orang yang sempit ilmunya itu kan sukanya ngasih nilai orang lain, ya. Wah, kayak gini, ini itu, ya. Itu loh masalahnya. Maka kita tidak boleh mengisi nilai rapotnya orang lain. Dah, kita fokus diri kita sendiri. Demikian jawaban saya. Ini sebenarnya tema yang akan datang. Kita masuk dulu ya. Ya. Ini ada korelasinya yang berhubungan dengan ayat Al-Quran, bahwa kalau Rasul dan Nabi itu salah satunya juga menyampaikan wahyu, dan di dalam Al-Quran itu banyak amsal-amsal, ya. Amsal-amsal, memahami amsal dengan ilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 23 ya, watilkal amsalu nadribuha linnasi, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Wama yaqiluha ilal alimun, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, ya. Ini kalau kita melihat ayat ini, ya, bahwa amsal itu dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah mengatakan pohon, kemudian yang baik itu tumbuh ke atas menjulang, akarnya ke bawah menjulang, kemudian yang pohon yang buruk itu ibaratnya kalimat. Kemudian ada orang yang berjalan dengan terjungkal, ya. Dalam surat 67 ayat 22 itu kan, apakah orang yang berjalan dengan berjungkal dengan wajahnya itu sama dengan orang yang berjalan dengan tegap? Itu diibaratkan orang yang mendapatkan
petunjuk dalam hidayah Allah dengan yang tidak. Jadi banyak sekali ayat-ayat. Kemudian orang yang mengambil ya seruan atau Tuhan selain Allah itu ibarat membuat rumah laba-laba, itu juga amsal. Kemudian banyak sekali, karena ayat yang tersirat dan ayat yang surat itu ada muhkamat dan ada yang mutasabiyat. Tapi itu harus dipahami yakilunya ya ilal alimun, memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Bagi orang berilmu itu sebenarnya sudah pragmatis. Ya, sudah kenyataan, bukan amsal lagi. Ya. Nanti kita pahami di tema yang lain ya. Maka karena Al-Quran itu adalah sebuah konsep dan petunjuk dan bukan menerangkan sosok seorang, bukan menerangkan tempat dan lain, maka semua nama yang muncul adalah bersifat karakter. Misalnya jika muncul nama orang, maka nama tersebut mempunyai arti yang bersifat karakter seseorang. Siapapun bisa memerankan kisah tersebut ya. Seperti kemarin misalnya tema kita atau topik kita tentang Zulkarnain. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj, tokoh soleh dan tokoh antagonis ya. Nah secara pragmatis kita pilih yang mana ya, pilih yang mana ya, terserah. Maka semua itu harus dengan mata kolbu. Misalnya kenapa Abu Jahal itu tidak mengikuti Nabi Muhammad? Karena yang dipikirkan hanya kasat matanya, bukan dengan kolbunya. Abu Jahal itu mikir apa? Dalam pikirannya Muhammad itu cah yatim, cah miskin, ya pokoknya ketulo-tulo. Tidak mau mosok nggawa hidayah. Yang dipikirkan gitu, tidak pakai hati nurani. Tapi yang lain yang percaya, oh ternyata memang dia itu membawa sesuatu yang baik. Oleh karena itu pada surat ya, Al-Baqarah ayat 253 ada Rasul yang dilebihkan karena namanya dikisahkan ya. Karena Rasul yang namanya tidak dikisahkan juga ada ya, surat 4 ayat ini. Jadi Rasul itu banyak, tapi ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Dengan pada Al-Isra 55 ada Nabi yang dilebihkan karena namanya juga dikisahkan surat-surat ya, jadi ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Karena apa? Syariatnya sama. Kenapa ini saya cukilkan? Karena tadi syariat dan wahyunya itu sama. Jika muncul nama daerah tempat mempunyai arti yang bersifat menerangkan waktu dan keadaan. Jika muncul nama benda mempunyai arti yang bersifat menerangkan karakter dari benda tersebut. Jika muncul nama kegiatan mempunyai arti yang bersifat menerangkan aktivitas dari konsep kegiatan tersebut. Jika muncul nama binatang mempunyai arti yang bersifat menerangkan karakter dari binatang atau orang yang bersifat binatang. Seperti kemarin dalam surah Al-Maidah ayat 60 itu kan disebutkan seperti apa? Babi dan kera. Kalau sampai kita sudah diberi casing bagus seperti ini tidak bisa mempertahankan aksani takwin, kemudian menjadi asfala safilin ya, diwakili kera dan babi kan repot. Terus itu mewakili biota laut, biota darat dan lain sebagainya. Dan jika muncul nama tumbuhan dan buah mempunyai arti yang bersifat menerangkan karakter sesuatu yang tumbuh atau proses dan ekstrak intisari kehidupan. Luar biasa isi Al-Quran itu. Jadi Bapak yang saya hormati, oleh karena itu syariat sama, para nabi dan rasul, wahyu juga sama, karena dari Allah yang satu ya. Masalah untuk metode untuk berjalan ibaratnya ke puncak gunung itu sudah metodenya berbeda sedikit, tidak apa-apa, karena background ataupun ilmu yang dimiliki juga berbeda, kemudian lingkungan juga berbeda. Maka kita jangan nyalahkan kalau bapak-bapak dulu, orang tua kita dulu ngajari sholat nanggu sholi misalnya gitu. Karena perkembangan nanti kan, oh gitu, ini baik, enggak kan dulu. Dulu belum ada loudspeaker ya, pakai beduk, tidak masalah. Karena memang itu tradisinya gitu. Jadi kita harus juga bisa membedakan adat tradisi Arab dan
ajarannya. Kalau ada orang melihat Nabi itu makan pakai 3 jari, nah yang dimakan kurma kok Pak. Lah beliau jajan soto, jajan bakso, wah kuwi ra nggo 3 jari ora sunah. Duh, cara memahami gitu. Nah, kemarin kan saya gambarkan, ya kalau Nabi berkuda itu boleh saja jangan berkuda. Tapi kalau Nabi itu istrinya kolong merat, kalau zaman sekarang mesti pajero, bukan kuda. Termasuk kemarin kalau dulu sifat, kalau sekarang mesti, kalau Nabi hidup zaman sekarang mesti pakai sikat yang paling mahal sendiri, odolnya yang paling mahal. Nabi itu dalam Al-Quran punya rumah bukan hanya satu, tapi di luar Al-Quran dikatakan miskin, wetenge ganjel watu, bojone iki gondo ora teko nek sarapan ora iki ra nek ya tak poso. Ya percaya niku nggih monggo, kula tidak harus gitu, misalnya gitu. Nabi itu orang kaya. Ya semoga bermanfaat. Ada lagi mungkin komentar atau pertanyaan? Kalau tidak ada, saya efisien suara ini Pak. Tadi mau bar maghrib itu makan gorengan tadi terganggu sedikit ya, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi topik kita memang beriringan, kadang saya selingi untuk ya yang berhubungan dengan ritual. Di samping itu nanti kita yang berhubungan dengan perjalanan sang jiwa kita. Ya, kenapa? Supaya kita bisa stabil dan ternyata ilmu Al-Quran itu kalau dibedah sangat luar biasa. Dan jangan sampai kita lupa kepada diri kita. Kuncinya kita mau meniti ke dalam diri, kita mau ya mendengar dari dalam ini, kemudian kita selalu welas asih, ada pelayanan, ada kasih sayang, ada pemaafan. 3 itulah yang membawa kita ke husnul khatimah. Demikian, mari kita tutup dengan fatiha hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.